Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-106. Untuk itu mohon dikaji, disimak dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Anarud dhawahiro bi anwari azarihi wa anarus sarairo bi anwari awsofihi. Artinya bahwa anarud dhawahiro, anaro telah memberikan cahaya terang al-dhawahiro kepada penampilan-penampilan akan ciptaan Allah yang wadah, yang zahir. Bi anwari azarihi, melalui cahaya-cahaya jejak dari kuasa atau kudronya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara wa anaro, dan memberikan cahaya yang terang asarairo terhadap hati yang paling sir, yang paling dalam. Allah memberikan penerangan kepada hati itu melalui apa? Bi anwari ausofihi, melalui cahaya dari sifat-sifatnya Allah. Artinya bahwa penampilan ciptaan Allah yang wadah, seperti gunung, seperti matahari, seperti rembulan, seperti lautan, rerumputan dan pepohonan, itu muncul, itu tampak, ya, tampak dan munculnya itu karena mendapatkan cahaya dari Allah. Tentu yang dimaksud cahaya dari Allah bukan zatnya Allah secara langsung, sebab andaikan cahaya Allah ya secara zati itu langsung menyinari kepada penampilan makhluknya yang wadah ini, berupa alam semesta ini termasuk manusia, tentu kalau zatnya Allah yang menerangi maka pasti akan lebur dan hancur. Melalui apa Allah subhanahu wa ta'ala menerangi, kemudian tampak ya dengan jelas secara wadah kasat mata dilihat, ini penampilan-penampilan zahir itu semua adalah melalui bi anwari azarihi, melalui cahaya daripada jejak-jejak kudronya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua merupakan penampilan, ya, penampilan daripada kudronya Allah, begitu loh. Alam semesta, makhluk yang wadah yang kita lihat hari ini, kita bisa melihat rembulan, melihat matahari, melihat lautan, seluruhnya yang tampak wadah zahir ini muncul melalui cahaya kudrohnya Allah. Artinya bukan Allah, tetapi melalui cahayanya lah kemudian tampak. Mungkin agar lebih mudah dipahami oleh kita adalah seperti ketika Anda umpamanya masuk di sebuah ruangan yang gelap, kemudian Anda hidupkan penerangan di dalam ruangan itu. Tentu yang awalnya di saat gelap itu tidak kelihatan sama sekali, begitu mendapatkan cahaya ternyata di ruangan itu penuh, ya, penuh dengan barang-barang, penuh dengan benda-benda. Ketika sebelum
itu diberikan penerangan di dalam ruangan. Ruangan itu masih gelap, tidak tampak, tidak muncul. Artinya ruangan itu akan bisa tampak, kelihatan wadak bahwa ternyata di dalam ruangan itu banyak benda-benda itu semuanya tampak seperti itu karena cahaya daripada lampu yang dihidupkan di dalam ruangan itu. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, munculnya alam semesta, gunung, lautan, ini semua merupakan dari cahaya Allah. Cahaya yang mana itu? Yaitu cahaya kudrohnya Allah, merupakan jejak Allah, yang juga sekaligus membuktikan bahwa di situ ada eksistensi wujudul wujud, hakikatul wujud. Ya, nah ini merupakan jejak kudrohnya Allah. Penampilan munculnya alam semesta ini adalah apa itu? Jejak kudroh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jejak kuasanya Allah. Sementara Allah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi yang namanya apa itu? Yaitu sarair, hati kita yang sir, yang paling dalam, itu namanya sarair, sir, hati yang paling rahasia, itu juga disinari oleh Allah, sehingga hati itu juga bisa terang, bisa memahami dan bisa membedakan bainal haq wal batin. Itu karena diberikan penerangan oleh Allah hatinya. Melalui apa itu? Bi anwari ausofihi, melalui cahaya-cahaya dari sifat-sifatnya Allah. Kultu, saya katakan anwarud dawahiri, adapun yang dimaksud dengan anwarud dawahir, cahaya-cahaya dari penampilan, yaitu sesuatu yang zahir. Apa sih anwarud dawahir? Iya, adapun anwarud dawahir itu sesuatu zahara yang tampak, ala tajalliyatil akwani, atas manifestasi alam, min ta'thiri kudratihi, yang merupakan pengaruh daripada atau jejak pengaruh dari kudrohnya Allah. Inilah yang disebut dengan anwarud dawahir. Segala sesuatu yang tampak, yang muncul, yang kita lihat gunung, kita lihat matahari lah, kita lihat diri sendiri, diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia, itu penampilan wujudnya kita, itu disebut anwarud dawahir, yang mana wujudnya kita itu merupakan atau pengaruh atau dikarenakan apa itu? Dikarenakan adanya kudroh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anwarud dawahir itu adalah penampilan dari ciptaan Allah, begitu bahasa lebih mudahnya. Penampilan wadah dari ciptaan Allah di alam semesta, inilah yang disebut dengan anwarud dawahir, yang mana anwarud dawahir itu lahir, muncul karena adanya jejak kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ibda'i hikmatihi, dan karena apa itu? Yaitu karena adanya inovasi kebijaksanaan Allah, bahwa betapa indahnya Allah melalui kebijaksanaannya Allah, melalui kehebatannya Allah. Allah sangat kreatif bagaimana menyusun tatanan surya, tatanan alam semesta yang indah sekali ini. Ini merupakan salah satu kreativitas atau inovasi hikmahnya Allah. Kata sini nissamai, kata zini samai, seperti berhiasnya langit. Langit itu menjadi indah, ya, dengan apa itu? Bil kawakibi, dengan melalui bintang ke bintang. Dan penampilan alam inilah yang disebut dengan anwarud dawahir, yang susunannya indah, tata suryanya bagus, seperti terhiasnya langit. Langit menjadi indah karena di situ dihiasi oleh bintang gemintang, bil kawakibi wal qamari, dan rembulan, wasyamsi, dan matahari, wama, dan sesuatu fiha, yang ada di dalam langit. Ya, coba pandang langit itu betapa indahnya, ya. Ketika kita melihat, kita dongakkan kepala kita ke langit,
betapa indahnya langit itu semua merupakan hiasan-hiasan yang diciptakan oleh Allah yang wadah dengan mata kita ketika kita melihatnya. Itu namanya anwarul dhawahir yang muncul karena kuasanya Allah. Bahwasanya wa ma fiha, dan sesuatu yang ada di dalam langit itu min ibda'is sonai, yang merupakan inovasi daripada ciptaannya, daripada perbuatan Allah. Perbuatannya Allah indah, Masya Allah, indah, tertata rapi, tertib, tersusun dengan baik, wa tamamil itqani, dan sempurna, dari sempurna dari telitinya Allah. Bagaimana Allah harus meletakkan matahari, bagaimana Allah meletakkan peredaran rembulan, bagaimana Allah meletakkan peredaran daripada bintang gemintang yang ada di langit, begitu sempurna tatanannya. Teliti Allah untuk menempatkan masing-masing ya planet itu diletakkan oleh Allah masing-masing pada tempatnya. Itu adalah sebuah keindahan yang luar biasa, sebagai anwarud dhawahir, jaya-jaya dari penampilan ya, penampilan dari makhluknya Allah yang zahir, yang mana itu semua merupakan pengaruh daripada kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waqatazyinil ardi, dan seperti indahnya bumi ini bil azari, dengan bunga yang indah, wasimari, dan buahan, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan, wasairil fawaki, dan seluruh dari buah-buahan itu menjadi indah kan. Di mana bumi kita ya hijau, rindang, dengan pepohonan, dengan bunga-bunga, dengan buah-buah dan tumbuh-tumbuhan. Ini semua merupakan penampilan anwarud dhawahir yang menjadi hiasan bumi, dan sekaligus Allah yang menata seperti itu jadi indah. Wa katazyinil insani, begitu juga seperti indahnya berhiasnya atau terhiasnya manusia juga indah, hiasi oleh Allah bil basori, dengan diberikan penglihatan, ada mata, ada bola mata yang indah, ada pandangan ya, wasam'i, diberi telinga mendengar, wal kalami, dan diberikan lesan untuk berkata, wasahirima, dan seluruh apa-apa yang ada pada manusia. Itu semua adalah min ajaibi sun'ati, merupakan keajaiban daripada ciptaan Allah, kehebatan Allah itu. Qala dawu siapa Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, sungguh-sungguh kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwimin, dengan penciptaan yang baik dan sempurna. Wa qala, dan dawu siapa Allah Ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Inna, sesungguhnya kami Allah, ja'alna, telah menjadikan kami Allah, ma'alal ardi, ma sesuatu, alal ardi yang ada di atas bumi, zinatan, sebagai hiasan laha, bagi bumi. Allah menciptakan manusia dengan sempurna, indah. Begitu juga Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini juga sebagai hiasan buat bumi. Wahadihi, maka adapun ini ma'alal ardi, musyar ilainya. Ada itu adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah pasti ada musyar ilainya. Wahadihi, maka adapun ini, apa yang dimaksud ini? Ma'alal ardi,
Sesuatu apapun yang ada di atas bumi itu namanya anwarud dawahiri, merupakan cahaya-cahaya dari penampilan makhluknya Allah yang dohir, ciptaan Allah yang dohir. Ada rumput, ada pohon, ada lautan, ada gunung, ada matahari, ada rembulan, semua kan di atas bumi. Itu namanya anwarud dawahir. Wa anwarul ausofi, sementara ada pun yang namanya cahaya dari sifat-sifat Allah. Iya, adapun anwarul ausof, ini biar Anda paham. Berarti ada anwarul dawahir dan ada anwarul ausof. Sementara kalau yang namanya anwarul ausofi, cahaya-cahaya dari sifat-sifat Allah, ya adapun anwarul ausof itu al-ulumu, pengetahuan-pengetahuan, wal ma'arifu, dan pengetahuan yang bersifat spiritual. Ada pengetahuan sebagai ilmu, ada pengetahuan sebagai nilai-nilai spiritual yang ada di dalam hati. Wal asroru, dan ada rahasia-rahasia. Ya. Jadi ini mau dibedakan antara anwarul dawahir dengan anwarul ausof. Jadi kalau anwarul dawahir adalah seluruh yang muncul, yang tampak di permukaan secara kasat mata, yang menjadi manifestasi daripada alam, yang merupakan hasil, yang merupakan bukti kudratnya Allah. Sementara anwarul ausof, cahaya-cahaya dari sifat-sifat Allah itu berupa ilmu pengetahuan, berupa ilmu-ilmu spiritual, wal asroru, dan ilmu-ilmu rahasia. Wal muradu, adapun yang dimaksudkan bil ausofi dengan istilah sifat-sifat itu, ausofur rububiyati adalah sifat-sifat yang bersifat ketuhanan. Apa sifat-sifat yang berupa atau bersifat ketuhanan itu? Seperti kal azamati, seperti keagungan Allah, wal izzati, kemuliaan Allah, wal jalali, dan keagungan Allah, wal jamali, dan keindahan Allah, wal kibriyai, dan kebesaran Allah yang mutlak, wal kamali, dan kesempurnaan Allah yang mutlak, wa ghairi dzalik, dan selain itu semua min ausofil dzatil aliyah, yang termasuk sifat-sifat zatnya Allah yang maha tinggi. Jadi itu semua yang namanya ausofur rububiyah. Ya, jadi yang dimaksudkan sifat di situ kan ada namanya anwari ausofi, cahaya-cahaya dari sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan sifat di situ adalah sifat yang bersifat ketuhanan. Seperti apa itu? Seperti kal azamati, seperti sifat agungnya Allah, itu namanya sifat rububiyahnya Allah. Seperti wal izzati, seperti kemuliaannya Allah, wal jalali, keagungannya Allah, wal jamali, dan keindahan Allah, wal kibriyai, dan kemahabesaran Allah yang mutlak, wal kamali, dan kesempurnaan. Itu semua merupakan sifat, itu semua merupakan min ausofid dzat, termasuk sifat-sifat zatnya Allah yang paling tinggi. Itu sudah yang paling tinggi sifat-sifatnya Allah, azama, izza. Sementara wadzatu, adapun zatnya Allah, la tufariku, tidak akan pernah berpisah, as-sifati, akan sifat-sifat. Berarti antara zat dan sifatnya Allah itu tidak bisa dipisahkan. Fa idza asyraqat, apabila mencorong, ya, apabila terpancar, apa as-sarairu, yaitu rahasia-rahasia hati, terpancarnya hati, rahasia-rahasia hati itu karena bi anwari ma'rifati sifat, karena cahaya-cahaya, ya, karena cahaya-cahaya ma'rifah daripada sifat-sifatnya Allah.
Jadi yang membuat atau yang menjadikan hati ini penuh dengan nilai-nilai spiritual, dipenuhi dengan nilai spiritual, nilai ketauhidan, ilmu, hidayah, cahaya kebenaran, itu semua bersumber daripada apa itu? Dari makrifah sifatnya Allah, dari sinar atau cahaya pengetahuan spiritual atau pengetahuan daripada sifat-sifatnya Allah. Itu luar biasa, ini sangat berbeda ini ya, antara apa itu anwarul ma'rifah, antara anwarul awsaf dengan anwarul dawa, ini berbeda. Faqad asyraqat, maka sungguh akan menjadi cerah atau mencoronglah apa yang namanya saroir. Jadi ketika saroir, ketika hati ini ya isyraq, terbit, ketika cahaya hati ini terbit yang berasal dari ma'rifatus sifat, dari cahaya-cahaya ma'rifahnya sifatnya Allah, maka berarti faqad asyraqat, maka sungguh akan muncullah, lahirlah bi anwari ma'rifati dzati, karena sebab cahaya-cahaya pengetahuan tentang zatnya Allah. Jadi yang menyebabkan munculnya apa anwari ma'rifati sifat itu karena anwari ma'rifati dzat. Betul bahwa yang menerangi, yang memberikan cahaya saroir, rahasia hati, yang memberikan cahaya hati, memberikan pengetahuan ilmu, memberikan pengetahuan spiritual, itu semuanya memang sumber awalnya dari ma'rifatus sifat, dari sifat-sifat rububiyahnya Allah. Sementara yang namanya sifat itu berasal dari zatnya Allah, sehingga antara zat dan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Maka itu ketika yang muncul cahaya-cahaya ya, ketika sudah terbit ya, sudah terbit di dalam rahasia-rahasia hati, sudah muncul, sudah mencorong, yaitu rahasia hati itu dengan melalui ma'rifatus sifat, maka sungguh telah muncul pula, yaitu apa itu? Cahaya ma'rifatnya zat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Litalazumi, karena tetapnya, ilzamnya, alladzi bainas sifati. Ilzam itu tetap, artinya sulit untuk dipisahkan. Alladzi, yang bainas sifati, antara sifat-sifatnya Allah wa dzati, dan zatnya Allah. Berarti begitu sifat rububiyahnya Allah menjadi sumber cahaya-cahaya hati, maka sesungguhnya bahwa hakikatnya itu merupakan cahaya-cahaya pengetahuan tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Summan nasu, kemudian adapun manusia, bisyuhudi hadil anwaril batinati allati ya anwarul awsofi ala salasati aqsamin. Summan nasu, kemudian adapun manusia, fi syuhudi hadil anwaril batinah, di dalam disyuhudi hadil anwaril batinah, di dalam menyaksikan cahaya-cahaya batin ya, bahwa sesungguhnya manusia di dalam menyaksikan cahaya-cahaya batin, allati, yang ia adapun apa itu, yang menyaksikan cahaya-cahaya batin itu adalah anwarul awsofi, berasal dari cahaya-cahaya sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa manusia berdasarkan
tingkatan kedekatannya di dalam menyaksikan cahaya-cahaya batin yang berasal dari cahaya sifat-sifat Allah itu ala salasati aksamin, dibagi menjadi tiga tingkatan spiritual. Apa saja itu? Yang pertama qismun, kelompok yang pertama adalah kelompok yasyaduna, adalah kelompok atau mereka yang menyaksikan, ya, adalah mereka yang menyaksikan akan hadil anwaril batinah, yang menyaksikan cahaya-cahaya batin alal budi, dari kejauhan. Jadi ini kelompok pertama, di mana pada makom pertama ini disebut wahum, adapun mereka ahlu makomil islami adalah orang-orang yang orang-orang yang makomnya makom Islam atau yang disebut dengan makom jauh. Bahwa di dalam artinya pada golongan pertama ini, bahwa golongan ini adalah golongan yang menyaksikan cahaya-cahaya batin dari kejauhan, ya, dari kejauhan, di mana golongan ini adalah termasuk golongan yang paling dasar dalam hubungan spiritual mereka, ya. Jadi pada kelompok ini yang disebut dengan kelompok makom Islam atau disebut dengan makom bait, makom jauh ini, jadi golongan ini adalah golongan yang paling mendasar, ya, paling mendasar tentang spiritual. Karena apa? Karena mereka masih menjalankan ajaran-ajaran Islam secara zahir. Jadi mereka itu masih menjalankan syariat Islam yang bersifat zahir seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sementara hatinya itu masih belum taslim. Jadi dia hanya berkutat di dalam ibadah-ibadah zahir itu. Dan kelompok ini atau golongan ini adalah golongan yang paling mendasar dalam hubungan spiritual dengan Allah. Hubungan spiritualnya dengan Allah itu paling rendah ini. Sementara wakismun, kelompok yang kedua, golongan yang kedua atau bagian kedua, yasyaduna adalah mereka golongan yang menyaksikan akan anwarul batinah, menyaksikan cahaya-cahaya batin itu tadi alal korbi, itu dipandang dari jarak yang sangat dekat. Jadi kelompok kedua adalah kelompok di mana mereka menyaksikan anwarul batinah, cahaya-cahaya batin ini loh, mereka menyaksikan dari jarak yang sangat dekat, anwarul batinahnya. Jadi hubungan batinnya, hubungan spiritualnya, maksudnya kedekatannya dengan Allah itu maksudnya. Kalau yang pertama tadi masih jauh anwarul batinnya itu, cahaya-cahaya di dalam hatinya itu masih jauh dengan Allah, sekalipun dia tanpa ibadah, hanya masih di kelasnya adalah ibadah zahir. Sementara kelompok yang kedua ini mulai menyaksikan anwarul batinah, jadi cahaya batinnya itu sudah bisa menyaksikan secara dekat hubungannya dengan Allah. Wahum, adapun mereka itu ahlul muraqabati, disebut juga sebagai ahlul muraqabah. Artinya apa? Ahlul muraqabah itu artinya orang yang selalu, apa itu? Orang yang selalu merasa yaitu diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu memperhatikan Allah dan selalu merasa diperhatikan Allah, itulah yang disebutkan ahlul muraqabah. Ini mimaqamil apa?
mimma qomil imani, pada golongan ini termasuk golongan ada di dalam makom iman. Ini golongan kedua. Jadi pada makom yang kedua ini adalah makom iman namanya. Golongan ini menyaksikan cahaya-cahaya batin dari dekat. Mereka berada pada tingkatan iman lebih tinggi dari Islam. Siapa yang mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah melampaui praktek lahirianya, praktek syariahnya, mulai merasakan, bisa merasakan kehadiran Allah secara intens, serta bisa melibatkan rasanya untuk muraqabah, untuk selalu diawasi Allah dan memperhatikan Allah, dan berusaha menjaga hati dan perbuatan mereka agar selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Itu yang disebut dengan iman, makom kedua ini. Sementara wakismun, bagian yang ketiga atau golongan yajaduna, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan akan anwarul batinah alal ittisoli, secara langsung, ya, secara langsung. Golongan yang ketiga ini bagaimana? Wahum, siapa mereka? Wahum, adapun golongan yang menyaksikan, ya, menyaksikan anwarul batinanya itu secara langsung kepada Allah, ini disebut wahum ahlul ma'rifah namanya. Mereka adalah orang ahli ma'rifah, ya, dinamakan orang ahli ma'rifah. Dalam konteks ini dia ada mimaqomil ihsani, ada di dalam makom ihsan. Artinya bahwa yang ketiga adalah makom ihsan, di mana golongan ini menyaksikan cahaya-cahaya batin melalui penyatuan atau hubungan langsung mereka berada pada tingkatan ihsan. Golongan ini adalah termasuk golongan ma'rifah yang tidak hanya merasa dekat dengan Allah, tetapi juga merasakan hubungan spiritual yang sangat mendalam dan langsung dengan Allah, seolah-olah dia menyaksikan Allah. Jika tidak, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, ya, berdasarkan tingkatan berdasarkan tingkatan spiritual atau kedekatan di dalam menyaksikan cahaya-cahaya batinnya, ya, terhadap sifat-sifat cahayanya Allah itu loh. Tingkatannya secara spiritual dalam Islam itu ada 3 tadi. Jadi ada Islam, ada ihsan, dan ada ma'rifah. Fa'alul maqamil islami, maka adapun orang-orang yang ada di makom Islam, anwaruhum, adapun cahaya-cahaya mereka itu dhaifatun, masih lemah. Diibaratkan ke anwarin nujumi, seperti cahayanya apa itu? Seperti cahayanya daripada bintang gemintang, nujum, ya, seperti cahayanya bintang gemintang. Wa alu maqamil imani, sementara adapun orang-orang yang ada di dalam makom iman, anwaruhum, adapun cahaya-cahayanya alu maqamil iman itu mutawasitatun, ada di tengah-tengah, bak seperti kanuril qamari, seperti cahaya rembulan. Wa alu maqamil ihsani, sementara adapun orang-orang yang ada di makom ihsan, anwaruhum, adapun cahaya-cahaya mereka satiatun, sangat terang benderang, bahkan anwari syamsi, seperti cahayanya matahari. Fatahassalah, maka engkau akan bisa menyimpulkan, berhasil menyimpulkan bahwa anna anwarul batini, akan sesungguhnya cahaya batin itu salah satu ada 3. Pertama, nujumul islami, yaitu apa? Yaitu bintang
bintang Islam, ya. Wa qamarut tauhidi, dan rembulannya ketauhidan. Wa syamsul ma'rifati, dan matahari ma'rifat. Nujum itu artinya bahwa bintang itu diibaratkan seperti Islam, tingkatan orang masih ada di makom Islam. Sementara komarun itu diibaratkan, ya, dengan istilah komar, rembulan itu berarti seorang itu sudah mulai naik tingkatannya, sudah ke makom tauhid. Sementara wasyamsun, dan mengistilahkan matahari, itu membuktikan bahwa orang itu sudah mencapai tingkatan makrifat. Wa ila hadzal makna, dan terhadap makna ini asyara telah memberikan satu isyarah sinyalmen siapa Ibnul Farid, yaitu Ibnul Farid biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya daripada Ibnul Farid. Lahal badru ka'sun wa ya syamsun yudiruha ilalun wa kam yad'u idza mazajat najmun. Artinya bahwa al-badru itu adalah tingkatan cinta atau rasa cinta yang sangat tinggi, rasa cinta yang sangat mendalam. Al-badru itu sendiri diibaratkan seperti, yaitu kasun. Kasun itu artinya cawan, atau dengan kata lain adalah gelas. Sebuah gambaran atau sesuatu yang melambangkan bahwa gelas itu melambangkan nilai kesempurnaan dan keindahan, atau bisa juga diartikan sebuah wadah yang menampung cahaya yang berharga. Itulah gelas. Jadi al-badru itu adalah rasa cinta yang sampai diibaratkan seperti orang minum khamr. Dan badru itu sendiri, bulan purnama itu, ya, diibaratkan seperti apa juga? Diibaratkan seperti gelas. Jadi penyair berusaha memberikan satu gambaran terhadap fenomena alam ini dengan nilai-nilai maknawiyah, atau dalam kata lain berusaha mendekatkan makna-makna yang bersifat maknawiyah itu dengan makna-makna yang bersifat indrawi. Bahwa yang namanya rasa cinta yang menggebu-gebu, yang membuat seseorang itu mabuk, itulah sifat daripada al-badru, sifat daripada bulan purnama, yang mana bulan purnama itu seperti sebuah gelas atau cawan. Waya adapun khamratul mahabbah, yaitu mabuk cinta, itu syamsun merupakan matahari, matahari kemakrifahan namanya, pengetahuan-pengetahuan spiritual yang sangat tinggi. Jadi di dalam Ka'sun itu ternyata yang membuat indahnya Ka'sun itu karena di situ ada cahaya kuat, ada nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi yang ada di dalam hati. Yudiruha, yang memutar, ya, akan syamsun apa hilalun, bulan sabit. Bagaimana keterkaitannya yang sangat luar biasa, bahwa ada bulan sabit, yang mana bulan sabit adalah bulan yang masih munculnya belum sempurna, diibaratkan suatu hal-hal yang kecil tapi bisa memutar, bisa mempengaruhi terhadap apa? Syamsul ma'rifah. Walam yabdu, dan tidak tampak,
tidak muncul idza mazajat ketika bercampur apa najmun yaitu lintang atau bintang daripada Islam. Nah, ini kita akan jelaskan bagaimana yang dimaksudkan di dalam syairnya Ibnul Farid. Wal-dhamiru, maka adapun kata dhamir laha itu kembalinya adalah li khumratil mahabbati, kepada lafadz khumratil mahabbah, khomar cinta atau mabuk cinta. Jadi khomro itu diartikan cinta. Wanya adapun khomratul mahabbah itu aidan juga disebut dengan syamsul ma'rifah, matahari yang menerangi terhadap nilai-nilai spiritual. Jadi pengetahuan spiritual yang sangat tinggi itu diibaratkan seperti syamsun. Maka faida muzijat, apabila dicampur litusroba untuk diminum olehmu, luhara, maka akan muncul najmul islami, yaitu bintang yang digambarkan, ya, yaitu akan muncullah yaitu bintang, atau dalam kata lain Islam, najmul Islam, bintang Islam. Artinya ketika dicampur, ya, untuk diminum yang namanya syamsul ma'rifah, pengetahuan spiritual itu kalau mau diminum, mau ini belum diminum ini, maka nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan najmul Islam, akan melahirkan, yaitu memunculkan bintang Islam. Begitu prosesnya, ya, bagaimana nilai-nilai spiritual itu akan sampai kepada manusia atau kepada hamba Allah. Ketika nilai ma'rifah itu dicampur dan hanya untuk mau diminum, maka itu nanti menampilkan, akan memunculkan Islam. Artinya menampilkan terhadap spiritual yang paling mendasar, melahirkan, ya, melahirkan akan pengalaman spiritual yang paling mendasar, itu adalah Islam. Itu namanya dikiaskan dengan najmun, dengan bintang. Wa idza wudi'at, dan apabila diletakkan, artinya ditempatkan di situ apa syamsun, maksudnya fil kasi, ada di dalam gelas. Dan ketika yang namanya syamsun itu fil kasi diletakkan di gelas, wudi'at, diletakkan apa syamsun fil kasi di dalam gelas, tola'a, maka akan muncullah apa qomarut tauhidi, yaitu rembulannya ketauhidan. Artinya tauhid itu diibaratkan seperti rembulan. Rembulan tauhid itu akan muncul ketika gelas itu diisi oleh cahaya ma'rifah, oleh pengetahuan spiritual tentang Allah, ya. Kalau yang di awal tadi masih dicampur, masih belum diletakkan cahaya ma'rifah itu di dalam gelas, di dalam gelas. Nah, baru ketika diletakkan di dalam gelas cahaya ma'rifah itu, maka akan memunculkan qomarut tauhid. Wa adapun qomarut tauhid itu al-iman, wa dalam iman. Wa idza syuribat, nah ini, dan apabila diminum, yaitu ma'rifah, matahari yang diibaratkan, ma'rifah yang diibaratkan matahari itu yang ada di dalam gelas itu. Ketika diminum, wa idza syuribat, dan apabila diminum, asraqat, maka akan melahirkan, maka akan menerbitkan apa syamsul ma'rifah, yaitu yang namanya matahari kemakrifahan. Jadi matahari ma'rifah atau ma'rifah yang digambarkan seperti matahari itu, bila mana yang namanya qomarut tauhid itu bila diminum oleh seorang hamba,
maka akan melahirkan, akan memunculkan sinar yang namanya syamsul ma'rifah, sebuah pengalaman, pengetahuan spiritual yang sangat tinggi. Walladzi yudiruha, walladzi, dan adapun orang yang yudiruha, memutar akan syamsul ma'rifah ala syaribina, untuk disuguhkan kepada orang-orang yang mau minum, itulah hilalul hidayah, namanya, yaitu bulan sabitnya hidayah. Hadza makna kalamihi, inilah pengertian ucapan dari Ibnul Farid bil jumlati, secara keseluruhan. Wa tashbihul anwari, sementara adapun menyerupakan, ya, menyerupakan atau menyamakan cahaya-cahaya yang bersifat maknawi bil anwaril hissiyati, dengan cahaya-cahaya yang bersifat indrawi. Jadi kata-kata di atas itu adalah satu ungkapan kata, ya, yang mana beliau menyerupakan, ya, menggambarkan dari sebuah gambaran nilai-nilai spiritual itu dengan sesuatu yang bersifat zahir, dengan menggunakan bahasa al-badru, dengan menggunakan bahasa gelas, ya, dengan menggunakan bahasa bulan sabit, dengan menggunakan bahasa najm bintang. Itu semua merupakan salah satu cara, merupakan bahasa-bahasa indrawi, bahasa-bahasa indrawi. Makanya di sini wa tashbihul anwaril ma'nawiyah, menyamakan cahaya-cahaya yang bersifat maknawi itu dengan menggunakan cahaya-cahaya yang bersifat hissiyah bil anwaril hissiyati, dengan cahaya-cahaya bersifat indrawi. Innama huwa, bahwasanya huwa adapun tasbih, menyamakan itu atau menyerupakan itu merupakan adalah takribun, metode untuk mendekatkan biar mudah untuk dipahami oleh akal kita. Wa illa wa anwarul qulubi, wa illa, kalau tidak, wa anwarul qulubi, maka adapun seluruh cahaya-cahayanya hati, kuluha, yang adapun keseluruhan daripada anwarul qulub itu azimatun, sangat agung. Artinya bahwa karena sesungguhnya, wa illa fa anwarul qulub, karena sesungguhnya cahaya-cahaya hati itu secara keseluruhan itu adalah sangatlah agung. Hatta qala, sehingga dawuh siapa, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, lau kusifa, andaikan dibuka, an-nuril mu'mini, akan cahayanya orang mukmin, al-asi, yang berbuat maksiat, la tobako, maka akan memenuhi apa, nurul mukminil asi, cahayanya orang mukmin yang maksiat, ma, kepada sesuatu bainas samai, yang antara langit, wal ardi, dan bumi. Coba bayangkan, andaikan cahayanya orang mukmin yang masih berbuat maksiat saja itu andaikan dibuka oleh Allah, maka seluruh cahayanya orang-orang mukmin, orang mukmin yang bermaksiat itu bisa menutupi, cahayanya itu luar biasa, menutupi jarak antara langit dan bumi. Fama dhannuka, maka adapun, fama, maka itu apa, dhannuka, adapun dugaanmu, kalau begitu bagaimana menurut pendapatmu? Fama dhannuka, fama, maka itu apa, dhannuka, adapun dugaanmu, binuril mukminil muti'i, akan jaya orang mukmin yang muti. Tentu lebih dahsyat lagi. Wajahnya orang mukmin yang maksiat saja mampu menutupi, memenuhi, ya, antara jarak langit dan bumi kok. Apalagi coba kalau Anda bayangkan, coba bagaimana pendapatmu kalau itu yang muncul andaikan dibuka oleh Allah, ya, cahayanya orang mukmin yang taat ini, wah,
maka semua akan redup, maka cahaya matahari itu akan tenggelam, rembulan tidak akan tampak, matahari tidak akan tampak. Karena apa? Lebih dahsyat cahaya yang tersimpan di dalam hatinya orang mukmin. Tapi oleh Allah tidak dibuka. Tapi kalau dibuka itu nanti wah. Wa qala, dan dawuh Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu, lau kusyifa, dawuhnya Abdul Abbas ini, lau kusyifa, andaikan dibuka an hakikatil wali, tentang hakikat seorang wali, andaikan hakikoh cahayanya seorang wali itu dibuka oleh Allah, la ubida, pasti akan disembah min dunillahi, dari yang selain Allah. Ini bisa-bisa andaikan seorang wali itu cahayanya para wali itu ditampakkan oleh Allah, ini bahayanya nanti orang banyak salah paham, akan rusak tauhidnya orang, dikira Tuhan wali itu. Kenapa? Bagaimana tidak? Wali itu akan tampak dengan cahayanya, akan keluar karomanya, akan keluar kemampuan-kemampuan dahsyatnya. Tapi oleh karena Allah, oleh karena tidak dibuka oleh Allah, karena khawatir tidak dibuka oleh Allah, khawatir banyak umat ini nanti bisa tersesat. Andaikan dibuka ya cahaya para wali ini secara sejati itu, pasti ini akan membahayakan kepada apa? Kepada orang-orang awam. Wa qala, dan dawuh fi Lataifil Minan, ini di dalam kitab Lataifil Minan, walau kusyifa, andaikan dibuka apa al-haqqu, sebuah kebenaran, andaikan sebuah kebenaran, an masyriqati qulubi anwari auliyaihi, andaikan kebenaran itu, hakikat cahaya kebenaran itu dibuka, an masyriqati, dari tempat terbitnya kebenaran, qulubi, hati, anwari auliyaihi, dari cahaya-cahaya para kekasihnya Allah. Jadi andaikan kebenaran ini, hakikat cahaya ini andaikan dibuka dari tempat terbitnya itu adalah hati, yang berupa cahaya-cahaya dari para kekasihnya Allah ini loh, para wali itu, maka lantawa, maka akan tenggelam, hilang, terlipat, terselimuti apa nur samsi, cahayanya matahari, wal qamari, dan cahaya bulan. Itu andaikan dibuka loh, tempat terbitnya cahaya-cahaya para kekasih Allah dari hati itu, andaikan dibuka oleh Allah, maka hilang cahaya matahari dan cahaya rembulan. Di mana hilangnya? Fi masyriqati anwari qulubihim, ada di tempat terbitnya dari cahaya-cahaya hatinya para wali Allah. Kalau sudah seperti wa aina nuru syamsi wal qamar, maka di mana adapun cahaya matahari dan rembulan, min anwarihim, dibandingkan dengan cahayanya para kekasih Allah. Jadi ini sebuah perbandingan, ya, perbandingan cahaya yang bersifat dohir matahari, rembulan, ini dengan cahaya-cahaya yang bersifat maknawi yang ada pada diri seorang hamba Allah. Ternyata bahwa lebih terang, lebih benderang cahaya-cahaya yang ada di dalam sir atau kolbianya para wali Allah. Jadi andaikan diwadakan, ditampakkan cahaya-cahaya kekasih Allah atau orang-orang mukmin ini, maka akan tenggelam yang namanya cahaya matahari yang wadak ini, kalah kuat akan terang benderangnya. Jadi sebuah perbandingan, wa inna nuri samsi, mana terang cahaya matahari dan cahaya bulan bila dibandingkan dengan cahaya para kekasih Allah. Karena apa? Karena asyamsu, adapun matahari yang wadak ini, matahari, wal qamaru, dan namanya qamar, namanya rembulan,
itu yatra'u datang tiba-tiba alaihima atas keduanya, bahwasanya pada matahari dan rembulan itu kan tiba-tiba datang keduanya apa, al-kusufu yaitu penyakit, wal ghurubu dan akan mengalami tenggelam. Sementara wa anwaru qulubi auliyai, sementara adapun cahaya hati daripada kekasihnya Allah, la kusufa tidak pernah akan apa gerhana, tidak akan pernah sakit. Laha bagi qulub aulia, wala huruba, begitu juga cahaya hatinya orang-orang kekasih Allah itu tidak pernah akan tenggelam. Berbeda dengan cahaya matahari, cahaya rembulan. Cahaya matahari itu akan hilang ketika sudah saat malam datang. Begitu juga cahaya rembulan hilang ketika siang datang. Sementara cahaya yang ada di hatinya orang-orang mukmin, di hatinya kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah sirna, baik malam maupun siang. Lidzalika qala, oleh karena itu qala dawu iluhum, yaitu orang yang mengatakan di antara mereka, hadhihi syamsu qabalatna binurin wali syamsil yakini abharu nuran fara'ayna bihadhihi nura lakinnaha atika qad ra'aynal munira. Hadhihi syamsu, adapun matahari ini, balatna, telah tampak ya matahari nah di hadapan kita binurin dengan cahayanya. Matahari itu tampak di hadapan kita dengan cahayanya. Wali syamsil yakini, sementara bagi matahari al yakini, matahari kebenaran, matahari yang muncul di dalam hati itu baru jauh lebih terang apanya, nuron, cahayanya. Ini sebuah perbandingan. Kalau matahari yang selalu kita hadapi, matahari yang selalu ada di depan kita, kalau siang itu tampak cahayanya, ketika malam dia hilang. Tetapi cahaya kebenaran yang ada di dalam, akan tetapi matahari kebenaran yang ada di dalam hati kita jauh lebih kuat, lebih terang cahayanya. Faro'aina, sehingga kami melihat bihadin nuro, dengan melalui cahaya ini. Lakin akan tetapi bihatika, dengan apa ya, bihatika dengan cahaya, dengan cahaya itu, bihatika dengan cahaya itu, qatra aina, sungguh kami telah melihat al muniro, zat yang menerangi. Wa anaro, dan telah memberikan cahaya siapa Allah, apa al-haqu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hak. Subhanahu halimah suci Allah, menerangi zawahirul kainati, akan penampilan-penampilan dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Bi anwari zawahir, melalui cahaya dari penampilan wadah atau penampilan zahir dari alam semesta ini. Wa ya adapun zawahirul kainat, itu adalah an-nujumu, bintang gemintang, sumal qamaru, kemudian rembulan, wasyamsu, dan matahari, bil hissi, yang dirasakan ini. Wa tazyinul khalqi, sementara adapun hiasnya makhluk, wa ibdaihi, dan diberikan sebuah inovasi atau kreativitasnya makhluk, atau bisa saya artikan diciptakannya makhluk. Wa tazyinul khalqi, dan adapun
hiasan makhluk, wa ibda'uhu dan indahnya makhluk, wa taksisuhu dan keistimewaannya makhluk, wa taqyiduhu dan batas-batas koyitnya makhluk, an syaklin maklumin, ya, ada bentuk yang terukur, fil anwaril khafiyah, yang ada di dalam cahaya-cahaya yang samar, wa tahdzibil khawarid jawarihi wa tadhiriha minal anwaril maknawiyah, serta saya ulangi lagi bahwa terhiasannya makhluk, indahnya makhluk, istimewanya makhluk, batasannya makhluk dari batasan yang sudah jelas di dalam cahaya yang samar, serta wa tahdzibil jawarih dan bersihnya anggota tubuh, wa tathiriya dan bersihnya sucinya anggota tubuh, wa tadhibul jawarih, adapun bersihnya anggota tubuh, wa tadhiruha dan sucinya anggota tubuh itu minal anwaril maknawiyati, bersumber dari cahaya-cahaya maknawi. Wa nara dan memberikan cahaya siapa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada siapa? Memberikan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya al-quluba kepada hati manusia, wasyaraira dan rahasia-rahasia hati, bi anwari ausofi dengan cahaya-cahaya sifatnya Allah, waya adapun anwarul ausofi itu azamatul rububiyati, sifat keagungan dari sifat ketuhanannya Allah, wa ausofuha dan menjadi sifat-sifat rububiyahnya Allah. Fa idza asyraqat, apabila sudah bersinar, ya, apabila sudah muncul atau bersinar apa anwaru ausof fi sama'il qulubi, ada di langit hatinya manusia, as-sihiyah yang sehat, wal asrari sofiyah dan rahasia-rahasia yang bersih, artinya ada di dalam sir yang bersih, wabah maka akan hilanglah, leburlah siapa al-abdu hamba. Karena apa? Lebur dari apa? Ansyuhudil aghyari, dari menyaksikan sesuatu yang selain Allah. Bagoroko, dan akan tenggelam siapa hamba fi bahril anwari, ada di dalam lautan cahaya-cahaya kebenaran Allah. Kalau sudah seperti itu, fatafna maka menjadi fana, hilanglah apa al-asklalu, bentuk-bentuk, warusumu, gambaran-gambaran, walayabwa dan tiada tersisa, yang ada hanyalah illal hayyul qayyum, kecuali zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Summa zakaro, kemudian menyebutkan musannif, summa dzukira, kemudian disebutkan apa al-farqu, perbedaan baina anwari dhawahir, antara cahaya-cahaya zahir, wa anwari sarair, dengan perbedaan antara anwarud dhawahir dan anwarus sarair. Nanti akan dijelaskan pada kata mutiara yang ke-107. Sampai di sini mudah-mudahan jadi kajian ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.